Puna te santigi. Kaya katte urat ni ate nagisagan sa urat ni puna te nagsilibas. Jari cari tanah juti ay bele-bele ni kan tu silibas setiap hari ruang. Ane pajana, banawana, kalumpanna, sumpahna, pangulunna. Kamu juga karena ini pengilai batur Allah Taala nak kuliah apa kamu nanti nak kuliah belajar. Tidak ngajar apa dan kamu tidak ngajar ke ukru. Tapi memang nenek tamen top. Iya nenek kerolo anu jina pagi ya, sangka makan tidak pernah maki masina. Iya manual. Lari nama Pak Guru. Iya pun nak kamu ini jadi kamu ini, nah baju kan junun nari kan, talus tangga. Pun biasa ya paling tak orang bilang ini. Anjo santiga sebenarnya sigapan ni anu sigam basia. Bukan kanan anjo basia sigang santigi. Ini bukan kananannya. Urap pas ke bolang basi, kusape ke bolang santigi. Diaranya bukan kanan. Engka anu ini rahasia minin pasuli. Engka kure tanggapannya kamu kate. Jari pun tu nagapa dia ina serba namanya basinna. Kalau memang seperti keris sapu, kalau itu dinampakkan karena memang dia senjata pengadakan. Kalau badi sebenarnya kalau digolongkan senjata sebenarnya senjata, tapi dia senjata rahasia, diselipkan, disembunyikan, tidak dinampakkan. Puna badi masalah batanna masing-masing tasere badi hanya masing-masing marahin tasere model batanan kemana. Puna dia lengke sega artinya lak bulabun nih. Bulabun sega dan batan pasul-sulan. Taman ni tapi naik sikit ni kalung ni. Dari mana jadi dicampagaya tunjuk campagaya waktu makan. Kan jadi link ke sini modelnya. Nampak tahu senjor. Kamu ya kamu ngasih je. Empat tinan ditayang. Dek link ke sini. Nak kena tahu je. Yang biasa juga banyak bertanya masalah keris dengan suku yang lain. Kita ini Bugis Makassar. Yang mana dua itu dengan kita dengan suku lain. Yang di depan itu yang duluan, yang di belakang itu di belakang dulu. Nah, jadi di mana keris itu diselipkan? Kalau di depan berarti dia duluan. Kalau di belakang diselipkan berarti di belakang. Semua keris yang ada di Nusantara itu dari tanah Sulawesi. Yang membuat itu ada di mana-mana, kita lihat dari peradaban lautnya. Kita mempunyai pinisi. Sudah keliling-keliling samudra. Kalau tanpa pembuktian itu akan menjadi sebuah dongeng. Kita bukan negeri dongeng. Kita negeri fakta atau Makassar. Sedangkan keyakinan itu difaktakan itu di tanah Makassar. Karena sepengetahuan saya kalau budaya mereka itu takut sama laut. Contoh, dia mau ke laut di pantai selatan, ada Nyi Roro Kidul. Umpamanya contoh ini fakta. Jangankan melaut, berenang pun takut. Nanti ada kapal pinisi baru bisa ke Sulawesi. Ini kan fakta. Jadi adanya orang Bugis Makassar berlayar, maka dia ikut keliling. Ketemulah sama sumbernya. Karena dia butuh senjata. Tadinya dia buat ini tidak kuat karena dari iron. Iron itu bisa didapatkan di mana saja. Yang penting dia ada pantai, ada pasir besi, itu sudah bisa jadi besi itu. Tapi tanah yang ada di kita memang tanah yang unik. Ini adalah simbol yang akan menceritakan sejarah kita, di mana kita berada. Mengklaim itu tanpa pembuktian secara faktual susah. Semua keris yang ada di Nusantara itu dari tanah Sulawesi. Kita klaim. Berarti kita harus buktikan. Coba lab, kalau ada nikelnya saya mau tanya. Di daerah mana ada nikelnya? Tapi kalau di Sulawesi 2,0% itu nikelnya Ni-nya. Itu sudah nikel paling baik. Ini semua besi isinya ini dari tanah kita sendiri.
yang mana mengandung ferronikel. Karena kalau tidak ada nikel, itu pusaka tidak bisa bertahan. Kalau cuma zat besi atau iron, kalau dia ada nikelnya, dia akan bisa bertahan menjadi pusaka. Adapun yang mengaku ini pusaka dari sini, itu tidak masalah, tapi coba kita lihat. Sekarang kan faktanya jelas, seluruh dunia melirik ini. Nikel ini tidak akan habis ini kalau di tanah Sulawesi, karena kita ini penuh dengan gunung purba. Jadi arkeolog bisa mendeteksi ini, nikel yang paling banyak itu tanah Luwu. Tanah Sulawesi yang dirujuk, karena berbagai gunung jejer, gunung purba semua. Dan bukan cuma nikel. Semua material emas ada tanah Sulawesi. Papua cuma punya satu gunung emas, gunung purba, Jaya Wijaya. Sulawesi berapa gunungnya? Situs Lian-Lian juga menjelaskan tentang itu. Peradaban besi di Sulawesi memiliki sejarah panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dari penelitian arkeologi, Profesor Peter Billwood, ia menunjukkan bukti-bukti adanya kegiatan pengolahan besi di Sulawesi sejak zaman prasejarah, seperti yang ditemukan di liang burung Maros dan Pangkep. Penelitian tersebut telah mengungkapkan sisa-sisa peleburan besi yang berasal dari 500 tahun sebelum Masehi. Peradaban awal besi di Sulawesi dan penyebarannya ke seluruh Nusantara menjadi bukti kemajuan teknologi dan perdagangan pada masa itu. Ini juga menggambarkan pentingnya peran Sulawesi dalam sejarah perkembangan peradaban dan kegiatan ekonomi di wilayah Nusantara kala itu. Kenapa bisa kita menyebar ini pusaka-pusaka tanah ini? Siapa yang membawa? Tidak mungkin diambil. Ada yang bawa ini. Yang membawa ke tempat-tempat inilah yang mempunyai armada laut. Terjadinya di kerajaan di Melayu, ke Tanah Jawa, ke Kalimantan. Kita lihat sejarahnya itu. Dia membawa. Jadi maupun bentuk lain-lainnya, coba deteksi. Tapi kalau dia mengandung ferro dan nikel, cari nih. Tidak ada tempat lain. Hanya ada di Sulawesi Selatan. Tanah Sulawesi. Terus juga kalau kita menggeluti ini pusaka, sebisanya harus ada pedoman. Seperti lontara, pelaku sejarah, datang ke Pandre berdialog. Terus kalau pasang itu sempugi, camin nalino. Narekong kapal laun rumah, nade gagal lontarana. Udi mo yang kalinga rekarana, tapi dia udi ditang. Iya nak ko ditangi, nanti masuk ulang. Karena tidak selamanya ini besi punya sisi bagus. Ada juga bahwa sisi malapetaka, akan ketemu peristiwa berdarah, pemiliknya akan terpenggal. Itu bisa kita pahami dari lontar. Seperti ini. Sisi seperti ini. Artinya Apolo-polongan nih. Kalau di sini Makassar akan selalu ketemu petaka. Itu kan muncul dengan sendirinya, hadir dengan sendirinya. Karena sisi itu tidak bisa kita bikin. Dia muncul dengan sendirinya. Seperti kalau yang saya bawa ini sisinya sapat lila. Sapat lila artinya syafaat, diberi kekuatan, semangat untuk berbicara. Maka pembawaannya dulu ini